Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abdurrahman Jailani. Assalamualaikum guru. Allah, seger banget. Allah, ini bahasan kita nikmat nih guru nih ya, Masya Allah ya. Kita akan membahas tentang bahaya hutang yang enggak dibayar. Aduh. Baik, silakan guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam akan senantiasa curah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews dimanapun Anda berada, bahaya dalam menahan atau tidak membayar ya daripada hutang. Ini tema yang memang umum ya. Maksudnya umum, semua orang kena. Jangan-jangan masalah utang ya. Jangan-jangan yang ngomong juga kena. Ya Allah. Ya. Jadi para pemirsa yang saya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Islam itu sangat tidak menganjurkan seseorang berhutang kalau keadaannya tidak sangat-sangat kepepet, kalau bahasa orang Betawi bilang. Loh, kenapa sedemikian rupa? Karena dampak daripada berhutang ini, nah ini mesti didengerin sama yang tukang hutang ya, itu sangat besar ya. Kenapa? Salah satunya, utang bisa menyebabkan seseorang terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengerin ya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila marrataini wa alaihi dainun wa ma dakhala al-jannah hatta yuqda alaihi an dainuhu. Bayangin coba. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada seorang laki-laki, Bang Ali, yang dia mati terbunuh di medan pertempuran. Ini mati syahid nih ceritanya. Mati syahid itu tahu sendiri bagaimana keutamaannya, kemuliaan daripada mati syahid. Nggak perlu kemudian yang namanya disolatin, dikapanin, ya, dikuburin aja udah. Dia akan mendapatkan daripada kemuliaan di sisi Allah dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa alaihi dainun. Ini 2 kali mati syahid nih. Terus kemudian ternyata nih orang punya utang. Wa madakhalal jannah. Enggak bakal masuk surga hatta yuqda anhu dainuhu. Sampai yang namanya dia punya utang dilunasin. Maka hati-hati nih para pemirsa nih. Jadi sekalipun dia punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid, lempengan ada utang sama orang lain, tahan, nggak masuk surga dulu. Masya Allah. Makanya orang tua kita, Bang, para pemirsa, kalau misalkan ada yang meninggal kan tahu sendiri, berdiri dah tuh ahli keluarganya, ahli warisnya, kepada seluruh jamaah, mohon saya nih ngewakilin daripada jenazah si mayit. Kalau ada dosa, kalau ada salah, tolong banget dimaafin. Kalau ada sangkut paut, utang piutang, tolong dah nyampein ke saya yang akan ngelunasin daripada utang-utang daripada si di jenazah, yaitu sebagai ahli waris. Saking apa itu? Saking bahaya tuh utang.
yang pertama adalah apa? Tertahannya seseorang masuk ke dalam surga hanya gara-gara utang, padahal nih orang adalah orang soleh. Ya gimana kagak, yang namanya orang mati syahid, gimana kagak soleh itu. Tapi lantaran ada utang, kepergok bahasanya. Ntar dulu, lu kagak boleh masuk. Apalagi lu yang tukang utang. Ya, ini yang kepaksa bahasanya. Maka hati-hati para pemirsa. Ya. Yang kedua, ya, dampak daripada yang naik berutang, dia punya yang namanya status itu tergantung. Nafsul mu'mini, kata Nabi Muhammad SAW, mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nasib seorang mukmin itu nanti kalau dia udah mati itu tergantung daripada utangnya. Al-Imam As-Suyuti mengomentari daripada hadis ini, gitu kan. Yakni ay mahbusatun, ya, an maqamihal karim. Orang tersebut akan kemudian tertahan dari tercapainya kepada satu makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala lantaran adanya utang tadi. Atau Al-Imam Al-Iraqi juga mengomentari daripada hadis ini, amrun mauqufun, bahwa amruha mauqufun, urusannya di akhirat nih berhenti, tertahan lantaran apa? Lantaran tadi yang namanya adanya utang. La hukmalaha binajatin wala halakin. Apakah nih orang selamat, apakah nih orang binasa? Selama utangnya belum dikelarin, maka dia terkatung-katung nanti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Makanya yang kita bingung, orang-orang kita kebanyakan di Indonesia doyan banget ngutang. Benar. Di Indonesia Bang Ali, Iya. dari orang bawah sampai orang atas ngutang doyan bener. Padahal yang namanya utang punya dampak yang sangat luar biasa. Ada juga yang berat nih guru. Apa? Kadang-kadang orang yang berutang ini dua beratnya. Yang pertama, kalau emang kagak bisa balikin utang, kagak punya duit, itu wajar dah. Iya. Yang berat yang kedua, dia udah punya duitnya tapi malas balikin utangnya. Nah itu ditahan-tahan sama dia kan tuh, jadi bala dia akhirnya deh. Iya. Dianya sendiri soalnya bala. Ya Allah ya kiri. Kenapa nggak mikir? Udah punya utang tapi nggak mau ngebalikin. Malahan kadang-kadang marahan dia. Nah, tuh dia. Iya kan? Iya. Marahan dia. Giliran dimintain utangnya, diingetin utangnya, malah justru marah-marah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang kemudian ada banyak di tengah-tengah kita. Nah, para pemirsa, makanya selain daripada yang dua tadi, yang ana pengen lanjutkan adalah bahwa sampai Nabi Muhammad SAW, Bang Ali, nggak mau tuh nyolatin orang yang punya utang. Karena Rasulullah SAW la yusalli, ya, ala rajulin mata alaihi wa alaihi dainun. Nabi Muhammad SAW kagak mau mensolatkan daripada jenazah kalau orang tersebut punya utang. Sampai Nabi tanya, alaihi dainun, gitu kan? Dalam sebuah hadis dikatakan, apakah ini mayit ini jenazah punya utang? Qalu na'am ya Rasulullah, dinarani, cuman 2 dinar doang. Ada nih jenazah nih punya utang, berapa duit? 2 dinar. Qala sallu ala sahibikum, kata Nabi. Kalau begitu ente yang sholatin nih jenazah, ente punya sahabat, ane nggak mau nyolatin. Masya Allah, tabarakallah. Nabi nggak mau nyolatin. Untuk apa nih? Menjadi bahan perhatian, menjadi bahan pertimbangan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah untuk tidak menyepelekan daripada masalah utang. Sebab kenapa? Sampai Nabi nggak mau nyolatin, sedangkan ketika Nabi nyolatin kita itu penting. Betul gak sih? Kenapa saya katakan penting para pemirsa? Karena sholatnya Nabi adalah syafa'ah li ummatihi, yaitu syafaat bagi umatnya. Nabi nyolatin umatnya udah pasti itu. Yang namanya umatnya tuh sahabat tuh atau jenazah itu akan menjadi bagian daripada ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia punya utang, dia nggak disolatin sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ini menjadi pelajaran buat siapa? Buat orang-orang dari kalangan ulama. Artinya apa? Kalau ada ulama terkemuka, lalu ada jamaahnya, nih orang punya utang kagak? Punya ya kiai, aneh nggak mau sholatin, ente aja yang sholatin. Kalau orang yang tukang ngutang aja ulama harus
harusnya nggak sholatin, bagaimana ahli maksiat? Orang yang demen banget sama maksiat, yang bangga sama maksiat, mati dalam keadaan maksiat, walaupun dia masih dalam keadaan beragama Islam, seyogianya untuk pelajaran bagi orang yang lain, tokoh agama mengikuti dari apa yang Nabi besar Muhammad SAW lakukan, jangan mensolati daripada orang-orang yang sedemikian rupa. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada, jadi jangan pernah menganggap enteng daripada persoalan utang, ya. Bentar-bentar ngutang, bentar-bentar tukang kredit nyampe, ade aja yang lu embat gitu kan. Entar sendal, entar daster, entar apa. Ini dari yang kecil-kecil nih gitu kan. Nyantai gampang gitu kan. Tapi pada akhirnya apa? Menjadi kebiasaan, dan kebiasaan tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Pada akan berdampak nantinya bukan hanya di alam dunia tapi di akhirat. Bagaimana enggak para pemirsa? Kok bisa begitu sih Ustadz? Ini kaitannya nih dengan hablum minanas. Kaitannya dengan hablum minanas. Kenapa utang bisa menyebabkan kita terhalang daripada surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena memang berkaitan dengan hablum minanas. Hablum minanas yaitu hubungan antara kita dengan manusia. Ingat pada beberapa tema waktu yang lalu di iNews TV juga di Cahaya Hati Indonesia, kita membahas tentang persoalan taubat. Taubat itu akan kemudian bertambah syarat dan rukunnya manakala berkaitan dengan urusan manusia. Hutang pun sedemikian rupa, karena memang berkaitan dengan manusia, maka dampaknya nanti di akhirat pun akan sedemikian rupa sulitnya sebelum kemudian hutang tersebut ditunaikan, baik oleh dirinya maupun oleh ahli keluarganya. Makanya Nabi besar Muhammad SAW pernah kemudian mau menyolati pula dalam salah satu hadis yang lainnya. Lalu kemudian ada sahabat yang mau menanggung daripada hutang si mayit. Ya Rasulullah, saya yang menanggung daripada hutangnya. Lalu kemudian Nabi baru mensolatkan daripada orang yang berhutang tersebut. Nah, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan daripada yang namanya hablum minanas tidak akan selesai manakala orang yang berkaitan dengan kita itu memaafkan atau meridhoi kita. Itu tidak akan terhenti hingga nantinya di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala tuh Bang Ali, itu akan ada yang namanya tuntut menuntut. Kalau misalkan sudah selesai urusannya dengan orang yang bersangkutan, selesai pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih sulit mana sebenarnya para pemirsa, kita punya dosa sama orang ketimbang kita punya dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wa astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Makanya banyak-banyaklah kemudian meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Takut-takutnya kita juga punya salah sama orang tersebut. Sebab kalau misalkan masih ada sangkut paut, ini yang akan menghalangi kita dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan yang yang enggak disengaja saja kita mesti banyak-banyak minta maaf, buru-buru untuk kemudian menyelesaikan persoalan tersebut, ya dalam kaitan hablum minan nas, apalagi urusan yang benar-benar disengaja. Apa itu urusan yang disengaja? Utang. Nah, cuman kita nih kadang-kadang nih suka hilang ingatan sih ya, gitu ya. Kalau lagi ngutang, ingat ngutang itu, Bang, minjem duit pas ngutang. Giliran bayar utang, amnesia ya. Iya, artinya lupa ingatannya gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Padahal ente mestinya enggak seneng begitu. Ya, biarin dah. Dia kagak nagih-nagih berarti dia lupa. Ente senang begitu. Padahal ente itu yang rugi gitu loh. Iya benar. Kitanya yang rugi. Mestinya kita yang kudu ingat kewajiban kita. Lah bagaimana kagak kita misalkan dalam hukum fikih aja nih, berbicara yang namanya hutang dan kewajiban, mana lebih kita dahuluin nih? Utang apa kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala? Kita punya utang. Terus kemudian
ada panggilan haji. Mana duluan nih, haji dulu apa utang dulu? Lah utang. Biarin amat dah. Si Rodiah kagak nagih gue ini katanya. Ini duit gue buat pergi haji dulu. Lah jangan bangga. Karena nanti bisa akan terjadi sesuatu. Kita jalan tahu, kemudian kita kagak tahu ada apa kita habis umur, bagaimana urusannya? Meninggal dunia kita nih, terus kemudian kita masih punya utang, ya enggak? Nauzubillah summa nauzubillah. Iya, mending anak turunan kita mau pada bayarin. Iya, kalau dia punya duit lah. Kalau kagak punya duit kagak ngegablok, bagaimana urusannya? Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin kelihatannya adalah sederhana, akan tetapi hal ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Maka waspadalah dan berhati-hatilah. Ya Allah, benar-benar guru ya. Ini ada lagi nih guru, sedikit mungkin ya sebelum kita ini. Kadang-kadang kita nggak mau ngutang, yang nawarin utang pada datang. Nah itu dia, godaan. Godaan ya.